Selamat datang di channel kami. Di sini kami akan membawa Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dan penuh misteri dari berbagai penjuru dunia. Bersiaplah untuk merasakan ketegangan dan keajaiban dalam setiap kisah yang kami sajikan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Mari kita mulai petualangan kita hari ini. Malam itu, suasana gang kecil di pinggiran kota Semarang terasa hidup meskipun lampu-lampu jalanan hanya menyala samar. Gerobak nasi goreng milik Utami berdiri di ujung gang, diapit oleh beberapa kios kecil yang sudah tutup sejak sore. Gerobak itu sederhana, hanya kayu tua dengan roda berdecit dan wajan besar yang menghitam karena sering dipakai. Namun entah kenapa, dari gerobak itu keluar aroma yang sangat menggoda. "Bu Utami, 2 porsi pakai telur ya, pedas," seru seorang pelanggan muda sambil melambaikan tangan. "Iya mas, tunggu sebentar," jawab Utami dengan senyuman ramah. Tangannya yang cekatan menggoreng nasi, mencampurkan bumbu yang terlihat biasa saja. Tapi siapapun yang lewat akan menoleh, terpikat oleh aroma nasi goreng itu. Bahkan beberapa pelanggan mengaku mencium harumnya dari ujung jalan, seakan ada yang memanggil mereka untuk datang. Utami sendiri sebenarnya bingung. Ia tahu nasi gorengnya enak, tapi tidak ada yang istimewa dengan resepnya. Sama seperti penjual lainnya, ia menggunakan bawang, cabai, kecap, dan telur. Tapi sejak beberapa bulan terakhir, dagangannya selalu ramai. Anehnya, aroma nasi goreng itu hanya muncul saat malam benar-benar gelap. "Bu, rahasia bumbunya apa sih? Kok harumnya beda?" tanya seorang pelanggan setengah bercanda. Utami hanya tertawa kecil. "Ah, biasa aja mas, mungkin memang lagi lapar aja." Namun di dalam hatinya Utami merasa tidak tenang. Setiap kali ia mendengar pujian pelanggan tentang aroma nasi gorengnya, ia teringat pada sesuatu, atau lebih tepatnya seseorang, yang pernah ia temui. Tapi pikiran itu segera ia singkirkan. Baginya, malam itu adalah tentang mencari nafkah, bukan merenung. Pelanggan terus berdatangan. Beberapa bahkan rela menunggu hampir 1 jam hanya untuk 1 porsi nasi goreng. Anak-anak muda nongkrong di dekat gerobaknya, sementara para pengendara motor memesan dari jauh. Utami dengan cekatan melayani semua pesanan. Maya, anak perempuannya yang berusia 8 tahun, duduk di kursi kecil di belakang gerobak sambil menggambar di buku tulisnya. "Maya, jangan jauh-jauh ya. Kalau ngantuk bilang ke ibu," kata Utami sambil mencuri pandang ke arah putrinya. "Iya bu, Maya nggak ngantuk kok. Maya mau selesain gambar ini dulu," jawab Maya dengan suara riang. Utami tersenyum. Maya adalah alasan utama ia terus bekerja keras. Setelah suaminya meninggal dalam kecelakaan 2 tahun lalu, hidup mereka berubah total. Utami harus menjadi tulang punggung keluarga dan mengambil alih semua tanggung jawab. Gerobak nasi goreng itu adalah harapan terakhirnya setelah beberapa usaha kecil lainnya gagal. Namun malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Pelanggan mulai berbisik-bisik, membicarakan aroma nasi goreng yang semakin kuat. Seorang lelaki tua, pelanggan tetap yang tinggal tidak jauh dari gang itu, mendekat ke gerobak. "Utami," katanya dengan nada serius, "nasi gorengmu ini ada apa-apanya ya?" Utami menghentikan gerakannya sesaat. Ia menatap lelaki itu, Pak Supandi, yang dikenal sebagai tetangga baik sekaligus mantan dukun di kampung itu. "Maksudnya pak?" tanya Utami, mencoba bersikap santai. "Ini bukan bau biasa. Saya tahu aroma bumbu, tapi ini lain. Seperti ada sesuatu yang memanggil orang," kata Supandi sambil mengernyitkan dahi. "Kamu nggak ngapa-ngapain kan?" Utami tersenyum kecil, meski hatinya sedikit bergetar. "Pak, ini cuma nasi goreng biasa, jangan bikin saya takut ya." Supandi hanya mengangguk pelan. "Ya, semoga memang cuma itu. Tapi hati-hati Utami. Kalau ada apa-apa, bilang saya." Utami tidak membalas. Ia melanjutkan pekerjaannya, tapi perasaan tidak nyaman mulai menghantui. Ia tahu apa yang dimaksud Supandi. Beberapa bulan lalu, ketika dagangannya masih sepi, ia pernah bertemu dengan seseorang yang menjanjikan solusi untuk kesulitan hidupnya. Tapi malam itu, Utami memutuskan untuk mengabaikan semua itu.
Ia tidak ingin mengingatnya. Yang penting sekarang adalah menyelesaikan pesanan. Pukul 11 malam, pelanggan mulai berkurang. Maya sudah tertidur di kursinya dan Utami mulai merapikan gerobaknya. Ketika ia sedang mengemasi bumbu, tiba-tiba angin dingin berembus kencang. Lampu jalan di dekat gerobaknya berkelap-kelip, seakan hendak padam. Utami merasa bulu kuduknya meremang. Ia menoleh ke belakang, memastikan tidak ada siapa-siapa. "Ah, cuma angin," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun perasaan tidak nyaman itu tetap ada. Ketika semua barang sudah dirapikan, Utami mendorong gerobaknya pulang. Ia berhenti sejenak untuk menggendong Maya, yang masih tertidur pulas. Tapi sebelum ia melangkah lebih jauh, suara langkah kaki terdengar dari belakang. Suara itu pelan, hampir tidak terdengar, tapi cukup jelas di telinga Utami. "Siapa di sana?" seru Utami, mencoba menenangkan diri. Tidak ada jawaban. Gang itu kosong, hanya ada bayangan pohon yang bergoyang terkena angin. Tapi entah kenapa, Utami merasa ada yang mengawasinya. Dengan tergesa-gesa, ia mendorong gerobaknya lebih cepat, berharap segera sampai di rumah. Sesampainya di rumah, Utami menidurkan Maya di kamar kecil mereka. Rumah itu sederhana, hanya terdiri dari 2 ruangan dengan dinding kayu yang sudah mulai lapuk. Setelah memastikan Maya nyaman, Utami duduk di kursi dekat jendela, mencoba merenungkan kejadian malam itu. Pikirannya kembali ke pertemuannya dengan Kartono, lelaki tua misterius yang memberikan mantra pada bumbu nasi gorengnya. Kartono menjanjikan kesuksesan, tapi dengan syarat yang tidak pernah ia jelaskan dengan detail. "Tidak ada yang gratis di dunia ini, Nak," kata Kartono waktu itu. "Kalau kau ingin rezeki, kau harus siap membayar harga yang setimpal." Utami menggigit bibirnya. Ia tidak pernah bertanya lebih jauh tentang harga yang dimaksud Kartono. Ia hanya menginginkan satu hal, cukup uang untuk menghidupi Maya. Tapi sekarang, dengan aroma nasi goreng yang semakin aneh dan pelanggan yang mulai curiga, Utami merasa ada sesuatu yang salah. Malam itu, Utami tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan keputusan yang telah ia ambil. Apakah ini jalan yang benar? Atau justru ia sedang menuju kehancuran? Sebelum kita lanjutkan kisahnya, kami ingin mendengar dari kalian. Tulis di kolom komentar dari mana kalian berasal, dan kisah mistis apa yang pernah terjadi di sana agar nanti bisa kita bahas di video-video selanjutnya. Pagi itu, suara ayam berkokok menyelinap di sela-sela suara bising anak-anak yang bermain di gang kecil. Rumah Utami berada di ujung gang, sederhana dengan dinding kayu dan atap genting yang sudah beberapa kali bocor saat hujan. Ia bangun lebih pagi dari biasanya, memanfaatkan waktu sebelum Maya terbangun untuk mempersiapkan dagangannya malam nanti. "Semoga malam ini tetap ramai," gumam Utami sambil mencuci wajan besar miliknya. Pikiran tentang peringatan Pak Supandi semalam masih membayang, tapi ia mencoba mengalihkan perhatian dengan aktivitas rutin. Di atas meja kecil, Maya duduk sambil mengikat rambutnya yang panjang. Anak perempuan itu baru berusia 8 tahun, tapi ia sudah cukup mandiri. "Bu, nanti kita jajan bakso ya?" Maya bertanya sambil tersenyum ceria. Utami mendongak dan tersenyum kecil. "Kalau jualannya laris malam ini, ya, tapi Maya bantu ibu dulu, cuci piring atau lipat baju. Deal?" "Deal," jawab Maya sambil berlari menuju tumpukan piring kotor. Di sisi lain gang, Pak Supandi sedang duduk di teras rumahnya sambil menyeruput kopi hitam panas. Rumahnya tidak jauh dari rumah Utami, hanya dipisahkan oleh 2 rumah lain. Sebagai mantan dukun, ia memiliki kepekaan terhadap hal-hal gaib. Ia tahu ada yang tidak biasa dengan aroma nasi goreng Utami, dan itu membuatnya semakin penasaran. "Pagi Pak Supandi," sapa Bu Aminah, tetangga sebelah yang sedang menyapu halaman. "Pagi Bu Aminah," balasnya singkat. "Pak, saya dengar dagangan Bu Utami makin laris. Hebat ya dia, padahal baru setahun jualan." Pak Supandi mengangguk pelan. "Iya, hebat memang, tapi ada sesuatu yang bikin saya penasaran." "Maksudnya?" tanya Bu Aminah sambil menghentikan sapuannya. "Aroma nasi gorengnya itu beda. Saya yakin ada campur tangan yang bukan dari dunia kita," jawab Pak Supandi dengan nada serius. Bu Aminah hanya menghela napas. "Pak, jangan langsung sudzon. Mungkin memang rezeki dia."
Semoga saja, gumam Pak Supandi sambil kembali menyesap kopinya. Tapi di dalam hati, ia merasa ada sesuatu yang harus segera ia cari tahu. Gang tempat Utami tinggal adalah pusat kehidupan malam bagi masyarakat setempat. Ketika siang, tempat itu terlihat sepi. Hanya beberapa ibu-ibu yang lewat membawa belanjaan atau anak-anak yang bermain. Tapi begitu malam tiba, suasananya berubah total. Lampu-lampu kios menyala, gerobak makanan berderet, dan orang-orang mulai berdatangan. Di ujung gang, gerobak nasi goreng Utami selalu menjadi pusat perhatian. Orang-orang rela antri lama demi mencicipi nasi gorengnya yang terkenal itu. Beberapa penjual lain sering iri, tapi mereka juga tidak bisa menyangkal bahwa aroma nasi goreng Utami memang menggoda. Namun, meskipun gang itu selalu ramai, ada sisi gelap yang tidak banyak diketahui orang. Beberapa orang pernah melihat bayangan hitam di sudut-sudut gang atau mendengar suara aneh di tengah malam. Konon, gang itu dulunya adalah tempat tinggal seorang dukun besar yang sering melakukan ritual mistis. Tempat ini memang banyak ceritanya, kata seorang pelanggan kepada temannya sambil menunggu pesanannya. Ya, tapi siapa peduli? Selama nasi goreng Bu Utami tetap enak, saya akan terus datang, balas temannya sambil tertawa. Di luar kesibukan di gang itu, ada sosok lain yang kini jarang terlihat, yaitu Kartono. Lelaki tua yang dulu memberikan bantuan pada Utami. Ia tinggal di sebuah rumah tua di pinggir desa, jauh dari keramaian. Kartono dikenal sebagai orang yang aneh, sering terlihat berbicara sendiri atau mengumpulkan benda-benda yang tidak biasa. Utami pertama kali bertemu Kartono ketika ia sedang dalam kondisi terpuruk. Suaminya baru saja meninggal, dan dagangan sebelumnya tidak laku. Kartono muncul di gang seperti takdir, menawarkan solusi yang sulit ditolak. Kalau kau mau, aku bisa bantu, kata Kartono dengan suara serak. Apa yang harus saya lakukan? Tanya Utami dengan ragu. Cukup ikuti instruksiku. Tapi ingat, semua ada harganya, jawab Kartono sambil menatapnya tajam. Utami tidak banyak bertanya. Ia hanya berpikir tentang Maya dan bagaimana ia harus tetap bertahan demi anaknya. Tapi sekarang, setiap malam ketika ia melihat Maya tidur, rasa bersalah itu mulai menghantui. Malam itu, sebelum memulai jualan, Utami pergi ke rumah Pak Supandi untuk meminjam kursi tambahan. Saat ia tiba, Pak Supandi langsung mengajaknya bicara serius. Utami, saya nggak mau ikut campur, tapi saya rasa kamu harus hati-hati, kata Pak Supandi sambil menatapnya dalam. Hati-hati soal apa, Pak? Jawab Utami pura-pura tidak paham. Kamu tahu maksud saya tahu ada yang tidak wajar dengan nasi gorengmu. Kalau ini ada hubungannya dengan sesuatu yang gaib, sebaiknya kamu berhenti sebelum terlambat. Utami terdiam sejenak, lalu tersenyum kecil. Pak, ini cuma nasi goreng biasa. Saya cuma jualan buat anak saya. Jangan bikin saya takut, ya. Pak Supandi menghela napas panjang. Saya hanya mengingatkan, kalau ada apa-apa, jangan ragu minta bantuan saya. Utami mengangguk pelan, tapi dalam hati ia tahu, apa yang dikatakan Pak Supandi ada benarnya. Ketika malam tiba, gang itu kembali ramai. Pelanggan berdatangan seperti biasa, dan aroma nasi goreng Utami memenuhi udara. Tapi malam itu, ada sesuatu yang berbeda. Beberapa pelanggan mengaku mencium aroma yang lebih kuat dari biasanya. Bahkan beberapa di antaranya merasa sedikit pusing setelah mencium harumnya. Bu, nasi goreng ini pakai bumbu apa sih? Kok aneh, tapi enak? Tanya seorang pelanggan. Utami hanya tersenyum. Bumbu rahasia, Mas. Pokoknya bikin nagih, kan? Namun, di dalam hati, Utami merasa tidak tenang. Angin malam berembus lebih dingin dari biasanya, dan suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan. Di kejauhan, ia melihat bayangan seseorang berdiri di ujung gang, memperhatikannya. Tapi ketika ia berkedip, bayangan itu menghilang. Utami, panggil Pak Supandi yang tiba-tiba muncul. Pak, ada apa? Tanya Utami sambil mencoba tersenyum. Saya rasa malam ini kamu harus lebih waspada. Ada energi yang tidak biasa di sekitar sini, kata Supandi dengan nada serius. Utami hanya mengangguk meskipun hatinya bergetar. Ia tidak tahu harus berbuat apa, tapi ia tahu sesuatu sedang mengintai dari balik aroma gaib nasi gorengnya.
Malam itu, suasana di gang semakin ramai, tetapi hati Utami terasa gelisah. Sejak pertemuannya dengan Pak Supandi sore tadi, pikirannya terus dihantui oleh kata-kata peringatan lelaki tua itu. Namun, pelanggan terus berdatangan, dan Utami tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain selain melayani mereka. Salah satu pelanggan, seorang ibu muda bernama Rina, datang bersama anaknya yang masih kecil. Anak itu terlihat lemas dan terus-menerus menangis meski digendong oleh ibunya. "Bu Utami, seperti biasa ya, 2 porsi tanpa pedas," kata Rina sambil mencoba menenangkan anaknya. "Baik Mbak Rina, ditunggu sebentar ya," jawab Utami ramah sambil memasukkan nasi ke dalam wajan besar. Saat Utami mulai menggoreng, aroma khas nasi goreng itu kembali menyebar ke seluruh gang. Pelanggan yang sedang menunggu terlihat saling berbisik, membicarakan aroma yang begitu menggoda namun terasa aneh. "Bu, anak saya kenapa ya? Tadi setelah kita sampai di sini, dia malah nangis terus," kata Rina sambil menggendong anaknya lebih erat. Utami hanya tersenyum simpul. "Mungkin dia ngantuk, Mbak, atau lapar." Rina mengangguk, meski wajahnya tampak cemas. "Mungkin, Bu, tapi biasanya dia nggak kayak gini." Saat itu juga, angin dingin tiba-tiba berembus kencang, membuat dedaunan di sekitar gang beterbangan. Suara gemerisik terdengar dari arah ujung gang, seperti ada seseorang yang berjalan di sana. Beberapa pelanggan menoleh ke arah sumber suara, tapi tidak ada apa-apa. Ketika Utami selesai memasak pesanan Rina, ia menyerahkan nasi goreng itu dengan senyuman. Namun, matanya tiba-tiba menangkap bayangan hitam di sudut gang, berdiri di balik tiang listrik. Bayangan itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah mengawasi. Utami merasa bulu kuduknya meremang. Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan melayani pelanggan lain, tetapi bayangan itu tidak hilang dari pandangannya. "Bu Utami, kenapa?" tanya seorang pelanggan yang menyadari raut wajahnya berubah. "Ah, nggak apa-apa mas, lanjut pesanan berikutnya ya," jawab Utami sambil tersenyum canggung. Namun perasaan tidak nyaman itu semakin menjadi. Malam itu, gang terasa lebih dingin dari biasanya, dan Utami merasa seolah-olah ada sesuatu yang mengawasinya setiap saat. Setelah pelanggan terakhir pergi, Utami mulai merapikan gerobaknya. Maya, yang biasanya tidur dengan tenang di kursi kecil di belakang, tiba-tiba terbangun sambil memegang perutnya. "Bu, Maya sakit perut," keluhnya dengan suara lemah. Utami langsung panik. "Kenapa nak? Sakitnya di mana?" "Di sini," jawab Maya sambil menunjuk perutnya. Matanya terlihat sayu, dan wajahnya pucat. Utami segera memutuskan untuk pulang lebih cepat malam itu. Dalam perjalanan pulang, bayangan sosok misterius itu kembali muncul di sudut-sudut gang. Utami mempercepat langkahnya sambil terus menggandeng Maya, yang tampak semakin lemas. Sesampainya di rumah, Utami langsung menidurkan Maya di kamar kecil mereka. Tapi saat ia mencoba tidur, suara ketukan terdengar dari luar pintu. Tok, tok, tok. Utami terdiam. Siapa yang mengetuk pintu tengah malam begini? Dengan hati-hati, ia membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa. Hanya angin malam yang dingin menyelinap masuk. Tiba-tiba, suara berat yang familiar terdengar dari kegelapan. "Utami, sudah siapkah kau membayar harga?" Suara itu adalah suara Kartono. Utami melangkah mundur dengan gemetar. "Kartono, apa yang kau lakukan di sini?" Dari bayangan gelap di depan rumah, sosok Kartono perlahan muncul. Matanya tajam, penuh dengan aura misterius. "Kau pikir semua ini datang dengan cuma-cuma? Rezeki yang kau dapat, aroma nasi goreng yang memanggil pelanggan, itu semua ada harganya, Utami," kata Kartono dengan nada dingin. Utami mencoba menguasai dirinya. "Aku tidak pernah meminta yang aneh-aneh darimu. Aku hanya ingin bisa bertahan hidup demi anakku." Kartono tersenyum kecil, tetapi senyum itu justru membuat Utami semakin takut. "Tapi kau tetap menerima bantuanku, dan sekarang waktunya untuk membayar. Kau tahu apa yang harus kau korbankan, bukan?" Utami menggeleng dengan panik. "Tidak, aku tidak mau. Maya tidak akan menjadi korban." "Kalau begitu bersiaplah kehilangan segalanya," kata Kartono sebelum menghilang dalam kegelapan. Malam itu, Utami tidak bisa tidur.
Maya masih terbaring lemas di kamarnya, dan Utami duduk di dekat jendela, memandangi bulan yang samar-samar terlihat. Ia merasa terjebak dalam dilema besar. Di satu sisi, ia tahu bahwa keputusan untuk menerima bantuan Kartono adalah kesalahan. Tapi di sisi lain, ia tidak tahu bagaimana caranya keluar dari situasi ini tanpa kehilangan segalanya. Aku harus mencari cara, gumam Utami sambil mengepalkan tangan. Aku tidak akan membiarkan Maya menjadi korban. Namun, di lubuk hatinya, Utami tahu bahwa waktu semakin sempit. Kartono tidak akan tinggal diam, dan ia harus menemukan solusi sebelum semuanya terlambat. Pagi itu, Utami bangun dengan mata sembab. Ia tidak tidur semalaman, memikirkan ancaman Kartono. Cahaya matahari masuk melalui celah-celah dinding rumah kayunya, tetapi tidak memberikan kehangatan yang biasa. Di kamarnya, Maya masih terlelap. Wajahnya terlihat lebih segar setelah diberi ramuan herbal semalam. Aku harus melakukan sesuatu, gumam Utami sambil mencuci wajahnya di baskom kecil. Tapi apa? Saat itu, pikirannya langsung teringat pada Pak Supandi. Dia adalah satu-satunya orang yang mungkin bisa membantunya melawan bayangan gelap dari masa lalunya. Setelah memastikan Maya tetap aman di rumah, Utami berjalan ke rumah Pak Supandi. Lelaki tua itu sedang membersihkan pekarangan kecilnya ketika Utami tiba. "Pak Supandi," panggil Utami dengan suara pelan. Pak Supandi menoleh, wajahnya penuh rasa ingin tahu. "Utami, ada apa pagi-pagi begini? Biasanya kamu sibuk persiapan jualan." Utami ragu sejenak sebelum akhirnya bicara. "Pak, saya butuh bantuan. Ada sesuatu yang nggak beres dengan hidup saya." Pak Supandi mengernyitkan dahi. "Apa ini ada hubungannya dengan yang saya bilang kemarin?" Utami mengangguk, suaranya hampir berbisik. "Iya Pak, saya pernah meminta bantuan seseorang. Namanya Kartono. Dan sekarang dia kembali menagih sesuatu yang nggak bisa saya berikan." Pak Supandi menghela napas panjang. "Kartono ya? Nama itu sudah lama nggak saya dengar. Dia bukan orang sembarangan, Utami. Dulu, dia terkenal sebagai perantara dunia lain. Tapi kalau dia terlibat, artinya ini lebih serius dari yang saya kira. Saya nggak tahu harus bagaimana, Pak. Maya, dia mulai sakit. Saya takut ini karena ulah Kartono," kata Utami sambil menundukkan kepala. Pak Supandi mengangguk perlahan. "Baiklah, kalau kamu mau, saya bisa membantu. Tapi kamu harus siap menghadapi konsekuensinya." Malam harinya, Utami dan Pak Supandi berkumpul di rumah kecil Utami. Dengan pencahayaan yang hanya berasal dari lampu minyak, suasana menjadi semakin mencekam. Maya sudah tertidur di kamar, sementara Utami duduk di lantai bersama Pak Supandi, yang membawa beberapa benda untuk ritual. "Kita akan mencoba memutus ikatanmu dengan Kartono," kata Pak Supandi sambil meletakkan segenggam daun kelor dan botol kecil berisi air putih di depannya. "Ini bakal berhasil kan, Pak?" tanya Utami dengan nada penuh harap. "Kita hanya bisa berusaha, hasilnya kita serahkan pada Yang Maha Kuasa," jawab Pak Supandi. Ritual dimulai dengan doa-doa yang diucapkan pelan oleh Pak Supandi. Suara itu terdengar seperti gumaman, tetapi memiliki irama yang menenangkan. Namun ketika ia mulai memercikan air dari botol ke daun kelor, udara di dalam rumah tiba-tiba berubah. Angin dingin berembus melalui celah-celah dinding, membuat lampu minyak berkedip-kedip. Utami merasakan bulu kuduknya berdiri, dan di saat yang sama suara tawa pelan terdengar dari luar rumah. "Kartono," bisik Utami, tubuhnya gemetar. "Jangan takut," kata Pak Supandi tegas. Ia terus melanjutkan ritual, mengucapkan doa-doa dengan suara yang semakin keras. Namun bayangan hitam tiba-tiba muncul di tengah ruangan, berdiri diam dengan mata merah menyala. Itu adalah Kartono. "Beraninya kau mencoba melawan perjanjian ini, Utami," kata Kartono dengan suara yang menggema di seluruh ruangan. Utami berdiri di belakang Pak Supandi, tubuhnya gemetar hebat. "Aku nggak mau terus begini, Kartono. Aku nggak akan menyerahkan Maya padamu." Kartono tersenyum sinis. "Utami, aku sudah memperingatkanmu sejak awal. Semua ada harganya. Kau menikmati hasilnya selama ini, sekarang giliranmu membayar." "Tapi aku nggak tahu harganya seperti ini. Aku cuma ingin bertahan hidup," teriak Utami. Air mata mulai mengalir di pipinya,
Pak Supandi maju selangkah, menghadapi Kartono dengan tenang. "Kartono, perjanjian ini tidak adil. Kau memanfaatkan orang yang sedang dalam kesulitan. Aku akan memastikan ikatan ini diputus." Kartono tertawa keras, suara tawanya menggema. "Kau pikir doa-doa kecil itu bisa melawanku, Supandi? Aku sudah terlalu lama menguasai dunia ini." Namun Pak Supandi tetap tenang. Ia menaburkan daun kelor ke arah Kartono sambil membaca doa dengan lantang. Bayangan Kartono tampak mundur sejenak, tapi kemudian kembali mendekat dengan kekuatan yang lebih besar. "Utami, kalau kau tidak menyerahkan Maya, bersiaplah kehilangan semuanya," ancam Kartono sebelum menghilang dalam kabut hitam. Setelah Kartono pergi, Utami terduduk di lantai, menangis tanpa henti. Pak Supandi meletakkan tangannya di bahu Utami, mencoba menenangkan wanita itu. "Kita belum selesai, Utami. Tapi aku yakin ada cara untuk mengakhiri semua ini," kata Pak Supandi dengan suara lembut. Utami mengangguk pelan, meski hatinya masih dipenuhi ketakutan. Malam itu, ia tidak tidur. Ia hanya duduk di samping tempat tidur Maya, menggenggam tangan anaknya yang masih terlelap. "Bu akan melindungi kamu, Nak," bisik Utami, air matanya jatuh membasahi tangan kecil Maya. Di luar rumah, suara angin malam terdengar seperti bisikan-bisikan samar. Utami tahu, ini baru permulaan dari perjuangannya melawan Kartono dan kekuatan gelap yang mengancam hidupnya. Pagi yang cerah terasa hambar bagi Utami. Setelah kejadian semalam, ia tahu bahwa perjalanannya masih panjang. Ancaman Kartono terus membayangi, sementara Maya terlihat semakin lemas. Utami mengusap wajah anaknya yang sedang tidur. Wajah kecil itu membuatnya merasa kuat, meski rasa takut terus menghantui. "Bu harus cari bantuan lagi, Maya," gumam Utami sambil menyiapkan sarapan sederhana dari sisa dagangan malam sebelumnya. Pikirannya terus berpacu. Ia ingat Pak Supandi pernah menyebutkan seorang kenalan yang ahli mengatasi masalah gaib, seorang kiai bernama Kiai Munawar yang tinggal di desa sebelah. Tanpa pikir panjang, Utami memutuskan untuk pergi menemui Kiai Munawar. Ia meminta tetangganya, Bu Aminah, untuk menjaga Maya sementara waktu. "Bu Aminah, saya titip Maya sebentar ya. Kalau dia lapar, ini ada nasi goreng. Saya harus pergi sebentar," kata Utami dengan nada cemas. Bu Aminah mengangguk meski tampak bingung. "Iya, Mbak Utami. Tapi apa Maya nggak apa-apa? Dia kelihatan pucat." Utami hanya mengangguk singkat, lalu segera berangkat. Perjalanannya ke desa sebelah terasa berat. Udara pagi yang biasanya sejuk kini terasa menekan, seperti ada sesuatu yang mengikuti langkahnya. Setelah berjalan sekitar 1 jam, Utami tiba di rumah sederhana Kiai Munawar. Rumah itu dikelilingi pohon-pohon rindang yang memberikan suasana tenang, berbeda jauh dengan kegelapan yang selama ini mengintai Utami. "Assalamualaikum," sapa Utami dengan suara lirih sambil mengetuk pintu kayu. Seorang lelaki tua dengan sorban putih dan senyum ramah membuka pintu. "Waalaikumsalam, silakan masuk, Nak. Ada apa datang pagi-pagi begini?" Utami masuk dan segera menceritakan semua yang terjadi. Ia menjelaskan tentang Kartono, aroma nasi gorengnya yang gaib, dan ancaman terhadap Maya. Kiai Munawar mendengarkan dengan seksama, sesekali mengangguk. "Perjanjian seperti ini memang tidak mudah untuk diputus," kata Kiai Munawar akhirnya. "Kartono menggunakan kekuatan jin untuk mengikat hidupmu. Tapi yakinlah, Nak, tidak ada kekuatan yang lebih besar dari Yang Maha Kuasa." "Jadi apa yang harus saya lakukan, Kiai? Saya nggak mau kehilangan anak saya," ujar Utami dengan suara gemetar. Kiai Munawar menghela napas panjang. "Kamu harus siap berkorban. Tidak ada solusi tanpa usaha dan keteguhan hati. Jin-jin seperti ini biasanya memiliki titik lemah. Kita harus mencari tahu apa itu." Kiai Munawar membawa Utami ke ruang kecil di rumahnya yang penuh dengan kitab-kitab dan wewangian dupa. Di sana, ia memulai ritual untuk mencari tahu kelemahan Kartono. "Kamu harus duduk diam dan fokus pada doa. Jangan biarkan rasa takut menguasai pikiranmu," kata Kiai Munawar sambil menutup matanya dan mulai membaca ayat-ayat suci. Utami mengikuti petunjuk itu. Meski awalnya sulit, perlahan-lahan ia merasa lebih tenang. Namun, saat ritual berlangsung,
Bayangan Kartono muncul di benaknya. "Apa yang kau lakukan, Utami? Kau pikir ini akan membebaskanmu?" Suara Kartono menggema di pikirannya. Utami membuka mata. Tubuhnya gemetar. "Kiai, saya melihat Kartono." Kiai Munawar tetap tenang. "Itu hanya gangguan. Tetaplah fokus." Setelah beberapa saat, Kiai Munawar selesai dengan ritualnya. Ia membuka mata dan menatap Utami dengan serius. "Titik lemahnya ada di tempat pertama kali perjanjian itu dibuat. Kamu harus kembali ke sana dan melawan rasa takutmu. Kalau tidak, Kartono akan terus menguasai hidupmu." Utami tahu apa yang harus ia lakukan. Tempat perjanjian itu adalah sebuah gua tua di pinggir desa, tempat ia pertama kali bertemu Kartono beberapa tahun lalu. Namun, pikiran untuk kembali ke sana membuatnya merasa mual. "Kalau saya ke sana, apa Kartono nggak akan langsung menyerang saya?" tanya Utami cemas. Kiai Munawar mengangguk pelan. "Itu mungkin, tapi dengan doa dan keyakinan kamu akan dilindungi. Bawalah ini," katanya sambil memberikan seutas tasbih kecil. "Gunakan untuk mengingat Allah setiap saat." Utami menerima tasbih itu dengan tangan gemetar. "Saya akan mencoba, Kiai." Demi Maya, Kiai Munawar tersenyum. "Ingat nak, tidak ada yang lebih kuat dari doa seorang ibu. Kamu pasti bisa." Saat kembali ke rumah, Utami merasa sedikit lebih tenang, meski bayangan perjalanan ke gua tua itu terus menghantui pikirannya. Ia memeluk Maya yang masih terbaring di kasur. Wajahnya semakin pucat. "Bu akan berjuang demi kamu, nak. Kamu harus kuat ya," bisik Utami sambil mengusap rambut anaknya. Malam itu, Utami mempersiapkan dirinya. Ia berdoa lebih khusyuk dari sebelumnya, memohon keberanian dan perlindungan. Hatinya tahu, ini mungkin perjalanan yang paling berbahaya dalam hidupnya. Namun, ia tidak punya pilihan lain. Maya adalah segalanya baginya, dan ia tidak akan membiarkan anaknya menjadi korban kekuatan gelap. Malam itu, Utami mengenakan pakaian sederhana, siap menghadapi perjalanan berbahaya yang menantinya. Udara malam yang dingin terasa menusuk kulit, seolah alam pun tahu bahwa ia tengah memasuki wilayah yang tak biasa. Meski hatinya berdebar, ada tekad yang membara di dalam dirinya. Maya, satu-satunya yang ia cintai, harus diselamatkan. Utami tidak akan mundur. Utami berjalan pelan keluar dari rumah, hanya ditemani lampu minyak yang menggantung di tangannya. Jalanan desa yang biasanya ramai, malam itu terasa sunyi dan mencekam. Tiap langkahnya seakan ditarik oleh kekuatan tak tampak, mengarahkannya menuju gua tua yang telah lama terlupakan. Hati Utami berdebar keras. Ia tak tahu apa yang akan dihadapinya di sana, namun yang ia tahu hanyalah bahwa ia harus melawan ketakutan itu, atau kehilangan Maya selamanya. Perjalanan menuju gua tua itu memakan waktu lebih dari 1 jam. Di sepanjang jalan, Utami hanya mendengar suara angin yang berdesir dan kaki-kaki kecil binatang yang berlarian di rerumputan. Namun, semakin dekat ia dengan gua itu, semakin kuat pula perasaan janggal yang menghinggapi hatinya. Di kejauhan, tampak bayangan besar. Gua tua itu berdiri seperti mulut raksasa yang siap menelan siapapun yang datang mendekat. Suara-suara aneh mulai terdengar, seperti bisikan yang berasal dari kedalaman bumi. Utami berdiri di depan gua, tangan menggenggam erat tasbih pemberian Kiai Munawar. Kaki-kaki gua itu tampak seperti menjalar ke dalam tanah, menenggelamkan setiap jejak yang ada. Suasana begitu gelap, bahkan bintang di langit pun seakan enggan menampakkan sinarnya. Utami menarik napas dalam-dalam dan melangkah masuk. Begitu ia melangkah lebih dalam, udara di dalam gua terasa semakin berat. Semakin jauh ia berjalan, semakin banyak suara berdesir yang terdengar, suara yang sepertinya bukan berasal dari alam. Tiba-tiba, sebuah suara menggema dalam kegelapan. "Utami, kau akhirnya datang." Kartono muncul di hadapan Utami. Tubuhnya tampak lebih besar dan lebih menakutkan daripada yang pernah dilihatnya. Wajahnya pucat, matanya merah menyala, dan senyumannya mengerikan. Utami terdiam sejenak. Rasa takut kembali menguasai dirinya. "Aku datang untuk mengakhiri semua ini, Kartono. Jangan ganggu hidup saya dan Maya lagi."
Kartono tertawa keras, suaranya menggema di seluruh gua. "Ah, Utami, kau masih berusaha. Semua sudah terlambat. Perjanjianmu sudah dibuat, dan aku akan mendapatkan apa yang menjadi hakku." Utami menggenggam tasbih itu lebih erat, dan mulutnya bergerak cepat, membaca doa-doa yang diajarkan oleh Kiai Munawar. Setiap kata yang diucapkannya adalah doa perlindungan untuk dirinya dan untuk Maya. Setiap langkahnya semakin mantap, meski jantungnya berdetak kencang. Kartono melangkah maju, tetapi tiba-tiba langkahnya terhenti. "Apa yang kau lakukan, Utami? Doa-doa itu tak akan menyelamatkanmu." Namun Utami tidak gentar. Ia terus berdoa, dan tiba-tiba cahaya terang memancar dari tasbih yang digenggamnya. Cahaya itu semakin membesar, menerangi seluruh gua dengan kilauan putih yang menyilaukan. Kartono merasakan sesuatu yang aneh. Tubuhnya mulai gemetar. "Apa ini?" Suaranya terdengar panik. Utami mengangkat kepala, wajahnya penuh tekad. "Ini kekuatan yang lebih besar dari yang kau pikirkan, Kartono. Allah lah yang memiliki kuasa atas semua ini, bukan kau." Dalam sekejap, cahaya itu semakin membesar, membungkus tubuh Kartono dengan kekuatan yang tak terlihat. Kartono berteriak, tetapi teriakan itu tertelan oleh kegelapan. Tubuhnya tampak melayang, seolah terhisap oleh energi yang sangat kuat. "Aku tidak bisa." Suara Kartono terhenti, dan tubuhnya akhirnya menghilang, tertelan oleh cahaya itu. Keheningan mendalam menyelimuti gua. Utami terduduk di lantai gua, napasnya terengah-engah. Ia merasa kelelahan yang luar biasa, namun ada rasa lega yang mengalir dalam dirinya. Dengan menghilangnya Kartono, ikatan yang mengekangnya selama ini juga terputus. Ia duduk sejenak, mencoba mengumpulkan kekuatannya. Cahaya dari tasbih perlahan-lahan meredup dan udara di gua kembali normal. Tanpa disadari, air mata mengalir di pipinya. Ia merasa lelah, tapi hatinya penuh rasa syukur. Setelah beberapa menit, Utami bangkit, menatap gua yang kini sunyi. Ia tahu perjuangannya belum selesai, tapi ia telah memenangkan pertarungan pertama. "Aku akan kembali ke Maya," bisiknya pada dirinya sendiri. Sesampainya di rumah, Utami langsung masuk ke kamar Maya. Melihat wajah anaknya yang terlelap, ia merasakan kelegaan luar biasa. Maya terlihat sedikit lebih tenang, tidak seperti sebelumnya. Utami duduk di sampingnya, mengusap rambut Maya dengan lembut. "Bu sudah kembali, Nak. Semuanya akan baik-baik saja sekarang." Ia menatap langit yang mulai terang di luar jendela. Setelah melewati perjalanan yang berat, Utami tahu ia telah mengalahkan ketakutan terbesar dalam hidupnya. Ia bukan hanya melawan Kartono, tetapi juga melawan ketakutan dalam dirinya sendiri. Dalam hening, Utami berjanji akan melindungi Maya sampai akhir hidupnya. Tidak ada lagi yang bisa menghalangi mereka. Kini, Utami tidak hanya seorang ibu yang kuat, tetapi juga seorang pejuang yang telah mengalahkan kekuatan gelap demi orang yang paling ia cintai. Pagi itu, udara terasa lebih segar dan cerah dari biasanya. Seakan alam menyambut kembalinya Utami setelah melewati malam penuh perjuangan. Meskipun fisiknya terasa lelah, ada kedamaian yang mulai mengisi hatinya. Maya masih terlelap dengan damai di kasurnya. Wajah anaknya yang tampak lebih sehat membuat Utami merasa semua pengorbanan yang ia lakukan seakan terbayar lunas. Utami duduk di samping Maya, memandangi wajah anaknya yang kini tersenyum tenang dalam tidurnya. Ia merasa perasaan cemas yang semalam terus menghantuinya perlahan menghilang. Saat itu, Utami menyadari bahwa perjuangannya bukan hanya untuk mengalahkan Kartono atau mengusir kekuatan gaib yang mengancam mereka, tetapi juga untuk menjaga harapan. Harapan agar Maya bisa hidup normal dan jauh dari ketakutan. Tiba-tiba, Maya terbangun dan menatap ibunya dengan mata yang masih setengah terpejam. "Bu, Maya, sudah nggak takut lagi." Suaranya lirih, namun ada kelegaan yang sangat jelas terdengar. Utami tersenyum dan meraih tangan Maya. "Sudah, Nak, semuanya sudah selesai. Kartono nggak akan mengganggu kita lagi," jawab Utami lembut, matanya penuh kasih sayang. Maya menatap wajah ibunya, mencoba memahami apa yang baru saja dikatakan. Beberapa detik kemudian, senyum kecil terbentuk di wajahnya. "Makasih, Bu." Perasaan Utami begitu penuh, air mata pun hampir menetes, namun ia menahannya.
Baginya, senyum Maya lebih berharga daripada apapun. Tidak ada yang lebih menyentuh hatinya selain mendengar suara anaknya yang tenang dan penuh keyakinan. Setelah memastikan Maya kembali sehat, Utami merasa perlu untuk berbagi dengan seseorang. Ia teringat pada Bu Aminah yang selama ini telah membantu merawat Maya. Bu Aminah selalu ada saat ia membutuhkan dukungan, dan kini, saatnya Utami menceritakan kisah yang selama ini tersembunyi. Ia pergi menuju rumah Bu Aminah yang terletak tidak jauh dari rumahnya. Begitu Utami sampai, Bu Aminah sudah menunggu di beranda rumah dengan senyum ramah. "Mbak Utami, bagaimana Maya? Apa dia sudah sembuh?" tanya Bu Aminah dengan nada penuh perhatian. Utami duduk di samping Bu Aminah, kemudian mulai menceritakan semuanya. Tentang Kartono, tentang aroma gaib yang berasal dari nasi gorengnya, dan tentang bagaimana ia harus berjuang melawan kekuatan gaib tersebut demi melindungi Maya. Bu Aminah terdiam mendengarkan cerita itu, terkejut dan tercengang. "Jadi, itu yang terjadi selama ini. Mbak Utami sudah benar-benar bertarung melawan sesuatu yang nggak kelihatan?" Utami mengangguk. "Iya, Bu. Saya nggak pernah tahu kalau hidup saya bisa terjebak dalam dunia seperti ini. Tapi saya nggak akan menyerah. Maya adalah segalanya buat saya." Bu Aminah menepuk pundak Utami. "Aku bangga sama kamu, Mbak Utami. Kamu nggak hanya seorang ibu yang hebat, tapi juga seorang pejuang yang luar biasa. Aku yakin kamu pasti bisa melalui semua ini." Utami tersenyum, terharu mendengar kata-kata Bu Aminah. "Terima kasih, Bu Aminah. Saya nggak bisa melalui ini tanpa dukunganmu." Setelah kejadian tersebut, hidup Utami mulai berubah. Maya kembali ceria, dan Utami merasa kembali menemukan kedamaian yang lama hilang. Namun ada sesuatu yang lebih penting lagi. Nasi goreng yang selama ini ia jual, kini tidak hanya memiliki rasa yang enak, tetapi juga aroma yang berbeda. Aroma nasi gorengnya kini tidak lagi mengandung kekuatan gaib yang pernah dikuasai oleh Kartono. Sebaliknya, ada semacam kedamaian dalam setiap suapan nasi goreng yang ia buat. Keajaiban yang dulu pernah mengikatnya kini berubah menjadi kehangatan yang menenangkan. Banyak pelanggan yang datang hanya untuk menikmati nasi goreng Utami, tak hanya karena rasanya yang lezat, tetapi juga karena mereka merasa ada energi positif dalam setiap hidangan. Banyak yang mulai berkata bahwa nasi gorengnya memiliki kekuatan untuk membawa ketenangan bagi siapapun yang memakannya. Utami menyadari bahwa ini adalah berkah yang datang setelah ia berjuang melawan kegelapan. Nasi gorengnya kini menjadi simbol perjuangannya, simbol cinta seorang ibu yang tak pernah mengenal kata menyerah. Seiring berjalannya waktu, bisnis nasi goreng Utami semakin berkembang. Tidak hanya karena rasa masakannya, tetapi juga karena cerita yang mengiringinya. Orang-orang mulai berdatangan, tidak hanya dari desa mereka, tetapi juga dari desa-desa sekitar. Mereka ingin merasakan nasi goreng yang terkenal membawa kedamaian dan kebahagiaan. Namun, Utami tidak pernah lupa akan perjuangannya. Setiap kali ia memasak nasi goreng, ia mengingat setiap langkah yang ia ambil untuk melindungi Maya, dan betapa kuatnya ia sebagai seorang ibu. Ia selalu berdoa, memohon agar hidupnya dan kehidupan Maya selalu dilindungi. Maya, yang kini tumbuh menjadi gadis yang sehat dan ceria, sering membantu Utami di warung mereka. Mereka bekerja bersama, saling mendukung, dan merayakan hidup dengan penuh rasa syukur. Utami tahu bahwa masa depan mereka kini penuh harapan. Bagi Utami, pengalaman ini adalah pelajaran berharga yang akan ia bawa sepanjang hidupnya. Ia belajar bahwa meski ada kekuatan jahat yang mungkin datang untuk mengguncang kehidupan, cinta dan keteguhan hati seorang ibu adalah kekuatan yang tak terbendung. Ia juga menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting dari melindungi orang yang kita cintai, dan jika kita berjuang dengan hati yang tulus, segala rintangan akan bisa teratasi. Utami memandang Maya yang sedang tersenyum ceria di depan warung mereka. Hatinya penuh kebahagiaan. Ia tahu, tak ada yang bisa meruntuhkan kebahagiaan dan kedamaian yang kini mereka nikmati. Pagi itu, sinar matahari menembus jendela warung nasi goreng Utami, menciptakan suasana hangat dan penuh harapan. Warung kecil itu kini lebih ramai dari sebelumnya. Pengunjung berdatangan, tertarik bukan hanya oleh aroma nasi goreng yang menggoda, tetapi juga oleh kisah yang telah mengiringinya. Utami berdiri di belakang kompor,
memasak dengan penuh cinta dan ketekunan, seperti yang selalu ia lakukan setiap hari. Maya, yang kini lebih besar dan penuh semangat, membantu ibunya menyiapkan bahan-bahan dan melayani pelanggan. Namun, meskipun kebahagiaan dan ketenangan kini menyelimuti hidup mereka, Utami tahu bahwa perjalanan mereka belum selesai. Ada perasaan bahwa masa depan mereka, meski cerah, tetap penuh tantangan. Dunia yang telah ia kenal ternyata jauh lebih rumit dan penuh rahasia. Ia masih merasa ada kekuatan besar yang mengawasi mereka, meskipun Kartono telah hilang dari hidup mereka. Maya, yang kini remaja, sering melamun di sudut warung. Seiring bertambahnya usia, ia merasa semakin ingin tahu tentang dunia yang lebih besar di luar sana. Setelah mengalami masa-masa penuh ketakutan dan ancaman, Maya ingin menemukan tujuan hidupnya yang lebih besar. Ia tahu, meskipun ibu telah melindunginya dari kegelapan, ia sendiri juga harus belajar untuk berdiri di atas kaki sendiri. Suatu sore, saat warung sepi, Maya mendekati Utami dengan wajah serius. "Bu, aku ingin pergi ke kota besar. Aku ingin belajar lebih banyak tentang dunia. Aku ingin tahu bagaimana cara membantu orang lain yang mungkin sedang kesulitan, seperti yang pernah kita alami," katanya dengan penuh keyakinan. Utami menatapnya, tak langsung menjawab. Hatinya sedikit terluka mendengar keinginan Maya untuk pergi, tetapi ia juga tahu bahwa ini adalah bagian dari proses tumbuh dewasa. Maya ingin menjadi lebih dari sekadar anak yang dilindungi oleh ibunya. Maya ingin menjadi sosok yang dapat berdiri sendiri, memberi manfaat bagi orang lain. "Bu, aku yakin aku bisa. Aku ingin belajar lebih banyak agar bisa membantu ibu dan orang lain di luar sana. Aku nggak ingin terus hidup dalam bayang-bayang masa lalu," lanjut Maya, mata penuh tekad. Utami terdiam sejenak, memikirkan apa yang terbaik untuk anaknya. Setelah beberapa saat, ia mengangguk pelan. "Jika itu yang kamu inginkan, Nak, ibu mendukungmu. Tapi ingatlah, tak peduli kemanapun kamu pergi, rumah ini akan selalu menunggumu." Maya memutuskan untuk melanjutkan studinya di kota besar, dan hari itu tiba, hari perpisahannya dengan Utami. Saat pagi itu, mereka berdiri di depan warung, berpelukan erat. Air mata Utami tak dapat terbendung. Ia tahu ini adalah saat yang sulit, tetapi ia juga tahu bahwa perpisahan ini adalah langkah besar bagi Maya dalam menjalani hidupnya yang lebih luas. "Aku akan baik-baik saja, Bu. Terima kasih sudah mengajari aku semua hal. Aku nggak akan lupa semuanya," kata Maya, suaranya serak menahan tangis. Utami mengusap air mata di pipi Maya dengan tangan yang penuh kelembutan. "Ibu bangga padamu, Nak. Ingatlah selalu bahwa ibu ada di sini untukmu apapun yang terjadi. Jangan ragu untuk kembali kalau kamu merasa kesulitan. Ibu akan selalu mendukungmu." Dengan pelukan terakhir, Maya melangkah pergi, meninggalkan warung yang selama ini menjadi tempat ia tumbuh dan belajar. Utami berdiri memandangi sosok anaknya yang semakin menjauh, hatinya penuh dengan rasa haru dan kebanggaan. Setelah kepergian Maya, Utami merasa sedikit kesepian. Warung mereka tidak lagi beroperasi dengan riuh seperti dulu. Maya selalu ada di sana untuk membantu, tertawa bersama pelanggan, atau mengobrol dengan Utami. Kini, Utami menjalani hari-harinya lebih tenang, namun ia merasakan kekosongan yang besar. Namun, seiring berjalannya waktu, Utami mulai menyadari bahwa hidupnya masih penuh dengan harapan. Ia melanjutkan bisnis nasi gorengnya dengan tekun, menyajikan hidangan yang tak hanya enak, tetapi juga penuh dengan cerita. Setiap suapan nasi goreng yang ia sajikan selalu diiringi dengan doa dan harapan agar hidup mereka tetap diberkati dan dilindungi. Suatu hari, Utami menerima surat dari Maya. Di dalam surat itu, Maya menulis tentang perjalanan barunya di kota, tentang tantangan yang ia hadapi, dan tentang impiannya untuk membantu lebih banyak orang yang membutuhkan. Maya berkata bahwa ia merasa lebih kuat dan percaya diri setelah belajar banyak dari pengalaman hidupnya dan dari Utami yang telah mengajarkannya nilai-nilai keteguhan dan kasih sayang. Maya akhirnya berhasil menyelesaikan pendidikannya di kota besar. Selama waktu itu, ia banyak terlibat dalam kegiatan sosial dan membantu orang-orang yang hidupnya sulit. Ia tahu, meskipun ia telah jauh dari ibunya,
ia masih memiliki banyak cara untuk memberi kembali kepada dunia. Maya mulai membuka program bantuan untuk anak-anak kurang mampu yang ingin belajar, memberikan makanan dan dukungan bagi mereka yang terlantar, dan berusaha menjadi inspirasi bagi orang lain, sama seperti ibunya yang selalu kuat dan penuh kasih. Maya juga kembali ke rumah setelah beberapa tahun, dan saat ia kembali, Utami melihat anaknya bukan hanya sebagai gadis yang ia cintai, tetapi sebagai seorang wanita yang sudah siap menghadapi dunia. Aku sudah melihat banyak hal, Bu. Aku ingin membuat dunia ini sedikit lebih baik. Terima kasih telah mengajariku bagaimana caranya menjadi lebih dari sekadar seorang anak. Aku ingin terus belajar dan membantu orang lain, kata Maya, penuh keyakinan. Utami memeluk Maya erat sekali lagi. Ibu bangga sekali sama kamu, Nak. Kamu adalah keajaiban yang datang dalam hidup ibu. Dengan Maya yang kini kembali dan penuh semangat, Utami merasa hidupnya semakin lengkap. Mereka bersama-sama menjalani warung nasi goreng mereka dengan penuh kasih, berbagi cerita, tawa, dan kebahagiaan. Nasi goreng yang dulu menjadi simbol kekuatan gaib dan ketakutan kini menjadi simbol keberanian, cinta, dan harapan. Mereka berdua tahu bahwa meskipun masa lalu penuh dengan kegelapan, masa depan mereka akan selalu cerah selama mereka bersama. Dan meskipun dunia ini penuh tantangan, mereka tak pernah ragu untuk melangkah, karena mereka tahu bahwa cinta seorang ibu adalah kekuatan terbesar yang tak dapat dihancurkan oleh siapapun. Utami dan Maya akhirnya menemukan kedamaian yang sejati, menjalani kehidupan mereka dengan penuh kebahagiaan. Dunia yang penuh rahasia dan kegelapan kini menjadi tempat yang mereka hadapi dengan percaya diri dan penuh cinta. Tak ada yang bisa menghentikan mereka, karena mereka tahu bersama-sama mereka bisa menghadapi apapun yang datang. Dan nasi goreng mereka, yang dulunya memiliki aroma gaib, kini mengharumkan hidup mereka dengan kedamaian dan kebahagiaan yang abadi. Kisah Utami dan Maya mengajarkan kita bahwa meskipun hidup penuh dengan tantangan dan kegelapan yang terkadang datang tanpa diduga, keberanian, keteguhan hati, dan cinta yang tulus adalah kekuatan yang tak terbendung. Utami, sebagai seorang ibu, menunjukkan kepada kita bahwa cinta sejati seorang ibu tidak hanya terwujud dalam perawatan fisik, tetapi juga dalam pengorbanan, keberanian, dan dukungan yang tak pernah berhenti, bahkan di saat-saat yang paling sulit. Maya, meskipun tumbuh dalam ketakutan dan ancaman, akhirnya menemukan tujuannya dan menjadi sosok yang lebih kuat. Ia belajar bahwa untuk bisa membantu orang lain, kita harus terlebih dahulu mengenal diri kita sendiri, menghadapi rasa takut, dan terus melangkah meski jalan penuh rintangan. Kehidupan mereka memberi kita pesan bahwa tidak ada yang lebih kuat dari cinta dan harapan. Meskipun kita bisa merasa kehilangan atau cemas tentang masa depan, selama kita memiliki keyakinan dalam diri dan dalam orang yang kita cintai, kita bisa menghadapi segala hal. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk terus berjuang, mencintai dengan tulus, dan tidak pernah berhenti mengejar tujuan hidup yang lebih baik, tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih telah menyaksikan kisah ini di channel kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya, dan tetaplah bijak dalam setiap langkah hidup Anda. Selamat datang di channel